Selanjutnya, sambutan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur oleh Kiai Haji Misbahul Munir. Di hadapan beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa hadana ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi. Amma ba'du, hadaratal muhtaramin, para kiai, para sesepuh, para ulama sedaya ingkang tansah kaula hormati, kaula taati lan kaula cintai. Khususipun Ketua PC NU Kabupaten Pasuruan Romo Kiai Imron Mutamakin dan Kiai Haji Son Haji Abdus Somad dan sedaya pendereknya, rombongan yang dari PC baik Banom maupun lembaga, Forkopimda, Forkopimcam yang saya hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Takmir Masjid, Pak Kepala Desa, pengurus MWC, ranting yang hadir, muslimin, IPNU, IPPNU, IPNAT, IPNU, IPPNU, Ansor Fatayat Muslimah dan seterusnya ingkang rawuh. Kula wis kadung diceluk saking pengurus wilayah, jadi isin aku lek ngomongin ndak koyok wilayah. Padahal kula niat melok, ronten ngeten, wilayah itu ndak punya umat, yang punya umat itu PC. Kami memang pernah hadir mulai teko Banyuwangi sampai tekan Pacitan, tapi nggih konferensi-konferensi ngoten mawon. Jadi yang punya umat ini nggih PC. Karena saya rindu kepingin ketemu umat, maka saya nderek gitu. Tapi baiklah Bapak sekalian, kula kepingin cerita tiga. Kenapa? Karena NU sekarang sudah berumur 100 tahun. Saya ingin cerita sejarah berdirinya NU. Lalu yang kedua, wis piro umuri NU? Iya. Ya. Terus apa sing dilakoni NU iku? Sampeyan cek ero ngoten lho. Sejarahnya piye? Karena itu di dalam 100 tahun ini Bapak-bapak, PB menetapkan lebih mendikdayakan Nahdlatul Ulama menuju abad kedua. Mendikdayakan itu lebih mensaktikan, lebih menguatkan Nahdlatul Ulama menuju abad kedua. Untuk apa? Untuk merawat jagat, membangun peradaban. Ayo kita koncei merawat jagat itu kayak apa, membangun peradaban itu apa sih peradaban itu? Loh, niki serius niki mboten guyon. Kalau kita lihat bahwa NU berdiri, lek pengurus ranting, pengurus MWC dak apal berdirinya NU ya kebangetan. NU berdiri pada tanggal 6 Rajab 1433. Situ 433. Ya 244. Awak dhewe keliru ya. Wilayah keliru. Paling tidak dadi koyo wilayah paling. Lek versi Masehi 31 Januari 2026. Kurang 3 tahun. 2023 dikurangi 1926. Kan kirang 3 tahun. Jadi sudah berumur 100 tahun. Ngapain 100 tahun selama ini? Memang NU pernah jatuh bangun, pernah coro bahasa arek nonoman sakniki dinamikanya memang sangat dinamis, Pak. Pernah jadi partai politik, terakhir gabung di P3 dan seterusnya. Tapi pada Muktamar Situbondo 84 kembali lagi ke itu. Baik, kula tak critani. Tahun 2014 bahwa Wahab niku sudah mendirikan apa yang disebut dengan taswirul afkar, gerakan pemikiran, Pak. Tahun itu loh Pak, tahun
1914. Mbah Wahab sudah mendirikan Taswirul Afkar. Lek diterjemahno bebas, gerakan pemikiran. Mengapa? Karena kejumutan itu harus dibongkar. Harus dibongkar dengan pemikiran-pemikiran baru yang membentuk sebuah kebiasaan atau yang kita sebut dengan budaya. Peradaban itu seringkali para pakar menyebut dengan budaya, Pak, kebudayaan. Monggo silakan nanti dilihat, kon Google niku wonten. Tahun 1914, 1916 Mbah Wahab mendirikan Nahdlatul Wathon. Yang terakhir, 1918 Mbah Wahab mendirikan Nahdlatul Tujar. Tiga-tiganya itu pas di kita. Pertama adalah gerakan pemikiran, yang kedua adalah gerakan kebangsaan, dan yang terakhir adalah gerakan ekonomi. Lho lek tiga-tiga niki dilakoni wong NU, subhanallah mboten kados sak mangkin. Kula orang yang paling tidak pernah khawatir tentang akidah di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Mari kita bicara. Jawa Timur niku Pak, pondok pesantrennya lebih dari 5.000 lembaga. Sampeyan buka. Pondok pesantren. Sementara madrasah sekolah yang afiliasi keagamaan lebih dari 12.000 lembaga. Kalau satu lembaga melahirkan anak-anak generasi 10 saja yang militan, 10 ping 5.000 pinten? Salah satunya tersebar wonten teng Desa Tejo. Tejo niku sinar, wangi niku berwangi. Lek ceritane kula wau googling soalnya. Oh, Tejo wangi. Ternyata biyen niku legendanya zaman dulu ada nopo pelangi yang kemudian harum, akhirnya dijenengi Desa Tejowangi. Makan istimewa Tejowangi niki wis bersinar dan sinarnya bau-bau wangi. Mungkin sampeyan yang cerita lucu kayak gitu. Pun niku nggih. Jadi itu bibit, Pak. Tapi bukan hanya itu berdirinya Nahdlatul Ulama itu, bukan hanya itu. Ternyata berdirinya Nahdlatul Ulama juga dipengaruhi oleh gerakan politik internasional. Gerakan politik internasional. Yang pada saat itu Saudi Arabia yang dipimpin oleh Ibnu Saud melakukan gerakan pembaharuan yang Wahabiyah. Salah satunya berusaha untuk membongkar pesarean atau kuburan-kuburan. Salah satunya kuburan atau pesarean ini Gusti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdirilah Komite Hijaz. Komite Hijaz, wong NU yo digoroi, Pak. Akhirnya mendirikan sendiri dan berangkat sendiri ke Saudi Arabia protes agar jangan sampai kuburan pesarean Gusti Nabi Muhammad itu dibongkar oleh pemerintah Ibnu Saud. Jadi Bapak sekalian, nek kam jenengan sedaya berterima kasih lek jenengan teng Mekah, teng Raudhah wonten pesarean Gusti Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini tetap itu barokahe NU. Nek umpamane waktu digosor gak kira ana apa. Dan sakit sampai ningali. Mulane NU niku digdaya, Pak. Ayo kita kaji. Zaman Orde Lama digawe dolanan sampai keluar membuat partai politik yang namanya bergabung Masyumi. Nek Masyumi digoroi. Akhirnya metu toko Masyumi bikin partai sendiri. Nah niki sejarah ini, Pak. Bikin partai sendiri ternyata NU nomor 2 setelah PNI. Jumlah parlemen, anggota parlemen pun berlaku sampai terus mendirikan 73 karena berdiri sendiri partai politik oleh golongan karya. Maaf ini sejarah nggih, kula mboten ngeleng-elengken Golkar, tapi sejarah perkara sampean ngerti sendiri lah kula. Lha saestu akhirnya NU dipaksa bergabung melalui P3,
Di situ ada SI, ada PS dan sebagainya. Pada saat itu kulo salah satu pelakunya, NU juga dienggirkan lagi. Biyen niku njaluk jatah DPR Pasuruan kudu 5, sekretarisnya kudu MI dan seterusnya dan seterusnya. Begitu reformasi PKB berdiri dan ada PAN berdiri, PAN tidak oleh satu suara pun. Si Jio gak oleh. Bukti. Dulu karena PKB memang didirikan oleh orang-orang NU, tidak boleh mengatakan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau NU ulama boten berpolitik. Ini bukti, Pak. Jadi kalau kita sekarang jadi pengurus NU, lek dudu aku pengurus NU, gak kira maju, tembelek. Saya itu loh, zaman Orde Baru saya main semerah sendiri. Bagaimana NU diperlakukan oleh rezim Orde mati nopo mboten? Mati nopo tambah berkembang? Mboten mati, terus berkembang. Bahkan sekarang digdaya, Pak. Ini bukti bahwa NU itu didirikan oleh para ulama, para kiai yang nanti tujuannya apa yang akan dilakukan oleh NU. Ya ini loh, Pak. Jadi sampean melo NU gak rugi. Karena itu sekarang ditetapkan supaya digdaya merawat jagat, membangun peradaban. Jagat ini dirawat. Empun ado-ado sampean Pasuruan, wah cek daki Pasuruan tak rawat gak usah. Nek wong Tejowangi ini mawon dirawat. Kebiasaan sehari-hari jagat Tejowangi sing bendino kaya ngono aja sampai berubah. Iki ndak ono wong teko pidato memberikan wah yang rasional ini sampean katut. Akhirnya tukaran podo sades. Wis ojo atik macem-macem. Lek jenengan biyen wis eno ojo melok liya-liya. Melok liya-liya malah tukaran malah gak karu-karuan. Bener mboten iki? Seringkali orang datang membawa sebuah aliran baru yang itu merusak tatanan yang ada. Ini jangan sampai, ayo dirawat. Mulai kalau pesen Pak Kepala Desa, Pak Camat, ini rawat ini karena selama ini cojowannya aman-aman saja. Leres mboten? Tenang-tenang saja. Leres mboten? Pak Kapolsek napa wonten masalah di Tejowangi? Tak pernah ada. Tenang-tenang aja. Begitu ketekan, wah jadi ribut. Pun sampai. Jagat dirawat, jagat Tejowangi dirawat dan dibangun peradaban baru. Napa sih peradaban itu? Peradaban itu hasil pemikiran kita ini loh, kebiasaan yang lebih konstruktif. Mulane wong diarani wong ndak beradab, wong ngawur, wong uripe gak karu-karuan. Yang beradab itu orang yang berakhlak, katanya Ketua NU, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak tinggi, terus membuat inovasi-inovasi baru di Desa Tijowangi. Kula wau ngomong, Pak. Saya orang yang tidak pernah meragukan soal akidah. Karena ini fakta, data. Sekian jumlah pondok pesantren dan sekian jumlah madrasah. Pak Kepala Desa kula tangklot. Akean di jumlah madrasah kali SD. Akean madrasah. Ini pemerintah harus tahu nih. Ayo, kepinter aku. Ternyata memang lebih banyak madrasah. Takon mana sing nomor loro? Sopo sing ngedekno madrasah? Pemerintah apa rakyat? Ayo, jawab. Rakyat. Pemerintah itu mendirikan SD. Boleh mendirikan madrasah. Tidak ada masalah. Tapi faktanya bahwa masyarakat dengan kesadarannya sendiri, dengan pengorbanannya mendirikan madrasah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau masyarakat Tejowangi. Diakui atau tidak, nggak perlu pengakuan. Itulah namanya Nahdlatul. Mulane dak NU niku wonten yang namanya ma'arif. Jadi institusinya dilindungi oleh ma'arif. Lun, kula balik maneh. Akidah saya tidak pernah ragu.
Tapi lek kita ngomong wong NU sing paling dhaif soal ekonomi, fakta napa mboten? Fakta napa mboten? Fakta. Wah, sembayange tak iso dilawan. Wiritane gak iso dilawan. Begitu ndelok ekonomi, subhanallah. Memprihatin. Inilah yang kita sebut bangunlah peradaban ekonomi yang bagus. Dengan menyekolahkan anak-anak supaya anaknya pinter, berinovasi di bidang ekonomi. Ojo ngomong potensi Pak, potensi di Tejowangi luar biasa. Tapi bagaimana potensi itu kemudian dihidupkan menjadi potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat Tejo. Nah ini tugasnya Pak Kepala Desa. Tugasnya Pak Kepala Desa saya berdua Pak Camat dan seterusnya. Pun jenengan tidak usah melok-melok liar-liar, tidak usah melok politik. Tapi saya tidak boleh buta politik. Karena politik itu adalah sebuah kegiatan yang menjembatani antara rakyat dengan pemerintah. Itu politik Pak. Sampean, Pak Kepala Desa, ono rakyat sampean. Pak, lari niki mboten angsal BPJS umpama. Karena sekarang Pasuruan sudah UHJ ya Pak ya. Sudah 96%, tinggal 4% UHJ. Artinya kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Kok ono rakyat sing gak loro terus mari gak kereken. Ono arek ansor teko, "Bu, sampean sakit. Ayo tak gowo nang kepala desa." Loh, kegiatan ini namanya aktivitas politik, tapi bukan berarti dia menjadi pengurus partai politik. Jadi jangan dimonopoli. Arek-arek partai politik. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan aktivitas politik karena mengajak masyarakat, membantu masyarakat yang dhaif untuk mendapatkan fasilitas yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Ning kelewatan itu lho, kelewatan. Ini ditulung. Gak duwe KTP digolokne KTP, gak duwe KK digolokne KK. Ini aktivitas politik namanya. Tapi orangnya kan tidak harus jadi anggota partai politik. Ini penting Pak, ini penting nih, sangat penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin sing nang itu hasanah ki sono haji soal kalau sedikit mawon. Pun terakhir niki dados pertama sejarah berdiri nggih Semeram nggih. Pun Mbah Khalil pertama teko nang ngongkon Yai Samsat Samsul Arifin gowo teken nang Mbah Hasim pun Semeram sampai sembilan. Yang terakhir tasbih dikalungno saking wedine Pak. Yai Samsat itu saking wedine kecekel awake. Nang Mbah Khalil dingetenaken ndase sirahe untuk menyampaikan tasbih dan diserahkan ke Mbah Hasim. Terakhir nih, akhirnya didirikanlah yang namanya Nahdlatul Ulama. Pun sepertinya sudah usianya sudah terakhir tentang opo fungsi dan tugas pokoknya Nahdlatul Ulama. Kalau walaupun kathah disampaikan kali Kiai Imron, kula mboten napa niki, mboten kata-kata cuman siji. Setunggal berdasarkan keputusan Muktamar Situbondo tahun 84 bahwa NU kembali ke Hitoh. Hitoh itu kembali ke berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 atau 1344. Benar ya? Hijriah. Apa itu? Itu adalah gerakan keagamaan, gerakan sosial keagamaan, tidak yang lain, walalai. Gerakan sosial keagamaan artinya apa? Artinya yang diurusi NU adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama. Agama apa? Agama Islam. Kenapa? Ya karena waktu itu ada fenomena baru, ada gerakan-gerakan baru yang datang dari luar sana untuk merubah kebiasaan-kebiasaan budaya yang telah dikerjakan, yang telah dilaksanakan oleh NU selama ini. Tapi bukan berarti mboten urun menerima sesuatu yang baru.
karena kita punya jargon, punya kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Menjaga amaliyah yang lama yang bagus dan mengambil amaliyah tindakan perilaku yang baru yang lebih bagus. Ingat, lebih bagus. Lebih ini yang harus di headline Pak, di garis bawahi gitu. Lebih bagus. Kalau tidak bagus jangan. Pun. Jadi Bapak sekalian, karena itu maka tugas kita NU itu lebih utama kepada urusan-urusan agama dan hal-hal yang ada kaitannya dengan urusan agama. Kalau jenengan protes tengkulo lah sampean ngomong sing paling lemah NU itu soal ekonomi. Loh iya Pak, ini juga urusan agama. Karena kanjeng Nabi dawuh kadal fakru ayyakuna kuf. Wong fakir itu gampang terpengaruh. Delok ini, ayo wis dilungkas sono pilpres, pilek, pil niku. 50.000 katut niku. Ngono iku sok suudon nang kiyaine. Sampeyan aja ngono ya. Oh sampean ngono kata ya aku mek 50 tahun lho mosok gak oleh. Karepe dhewe. Pun suudon. Mosok terus kiai ono tamu ditolak. Mboten nangsal karena itu hakul dhaif. Hak tamu. Perkara terus mulai nyalami template rodok kandel salah dhewe. Lah apa awakmu? Wong kiai ndak jalu. Salah ta wong ndak jalu. Lek njaluk baru. Kene rek. Rim Karim, aku kan kate nyalon maneh Rim. Aja lali masjidku Rim. Iki lain niku. Tapi yo ndak salah. Coba takon ana hukum niki wonten Gusun kabeh niki. Haram ta wong njaluk. Njaluk wonten dilarang. Mboten dilarang. Cuma njaluk nih. Sorry. Nih wong njaluk iku luwih ndak patek bagus. Sing apik wong sing yadul ulya khairun min yadul. Tangan sing ngekei lebih bagus daripada yang hanya itu saja. Ndak ono ceritane kono sok njaluk haram ndak oleh, Pak. Karena terserah aku njaluk dikei atau tidak itu terserah yang memberi. Jadi lek umpamane diundang oleh Karim kumpulan ndak bawa apa teko mawon sampean. Wong sampean ndak njaluk diundang. Cuma lek jadi sangon ya kebangetan ngono-ngono. Dan nggih. Jadi pun niku sing saged kula sampaikan sepindah malih kula njak sepuro. Sepindah. Jadi urusan keagamaan. Urusan ekonomi menjadi urusan memang sekarang, Pak. Menjadi urusan kita. Karena ekonomi seringkali membuat warga kita ini terpengaruh dan ikut kepada orang lain karena urusan ekonomi. Mula sak mangkin kula nyuwun pesen ayo sing kreatif ning mriki dadi pengurus ranting, pengurus sampean sudah ini ya oke. Apa santunan yatim serius oke karena itu bagus. Iki iya semua bagus. Nah, mau ditingkatkan dengan yang lain-lain. Umpama nggih buka toko di kene urunan mau iku wis urunan dibukakno toko apa-apa ngoten. Termasuk masjid niki dijadikan sarana misalnya boleh saja. Untuk masyarakatnya teko dengan tidak repot lah gitu. Atau tuku dengan harga yang lebih rendah dan seterusnya. Insya Allah iso. Ini yang disebut sekarang fundraising atau kalau lebih keren lagi supaya bernilai crowdfunding. Wah, gaya ngoten lah. Fundraising ya urunan dikelompokno engko gawe toko di wong tuku di kono dengan tidak mahal. Saya kira itu Bapak sekalian yang dapat kula sampaikan. Sepindah malih kula njaluk sepuro sing kathah menawi wonten hal-hal sing kula sampaikan kurang cocok dan boten berkenan di manah panjenengan. Supaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.